Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. untuk kita semua. Terima kasih Prof. Laksono, kemudian PKMK, FKMK UGM atas undangannya. Ada Jadi, kami sebetulnya bukan melakukan riset, tapi ini adalah asesmen. Ada satu hal dalam pandemi ini yang kami agak khawatir. Bahkan pada situasi normal pun kami sebetulnya cukup khawatir, yaitu tentang masalah gangguan jiwa mahasiswa kami. Apalagi dengan adanya situasi pandemi ini, sehingga kami mencoba melakukan asesmen dan kami melaporkan ini kepada Prof. Laksono, dan Prof. Laksono minta kami untuk menyampaikannya kepada forum ini. Terima kasih sekali lagi. Saya bersama Pak Adi Atma Siregar. Silakan dilanjutkan slide-nya. Slide, oke. Kami mencoba melakukan asesmen terhadap mahasiswa. Mulanya sih di lingkungan kami sendiri, tapi kemudian berkembang kepada universitas di tempat lain. Adapun dasar daripada asesmen yang kita gunakan adalah sebetulnya sistem surveillance dan respon. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada suatu wabah atau bencana kesehatan ini atau darurat kesehatan ini, maka kita perlu melakukan monitoring yang terus-menerus terhadap penyakitnya itu sendiri, tapi juga terhadap dampak daripada wabah tersebut. Lanjut. Oke, dilanjut saja, diklik lagi. Jadi seharusnya kalau kita lihat di milestone ini, maka sejak sebelum wabah ini harusnya kita sudah punya indikator-indikator. Tapi tidak apa-apalah, pada saat 1 bulan setelah terjadinya wabah, maka kita mencoba mengukur atau mengidentifikasi hal-hal tersebut. Mudah-mudahan kita bisa terus melakukan monitoring setiap bulan, sehingga kita bisa melihat perubahannya. Lanjut. Oke. Jadi bicara dampak dari pandemi ini, sepertinya kita harus melakukan deteksi apa sih masalah akibat dari dampak ini, terutama sekali yang kita jadi concern adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan biopsikososial, di mana di finansial juga termasuk di dalamnya. Lalu memang ada nggak masalahnya? Lalu apakah kita melakukan deteksi ini harus pasif atau aktif? Ya. Nah, kemudian setelah itu, bagaimana mengukurnya dan seberapa besar hasil ukur itu? Ya. Dan tentunya selanjutnya yang lebih penting lagi, bagaimana kita harus merespon terhadap masalah tersebut. Lanjut. Nah, kami berpikir mula-mula dari wartawan sebetulnya, karena ketika kita bicara dengan wartawan, muncullah permasalahan gangguan mental emosional tersebut. Tapi kami melakukan pertama kali di mahasiswa, kemudian sedang berjalan sekarang adalah di Nakes, jadi menjawab tantangan Prof. Laksono tadi, Prof. Yai, Bu Diana, kita bisa melanjutkan dengan hasil ukur dari tenaga kesehatan, apapun nanti hasilnya dengan segala keterbatasannya. Lalu juga kami mencoba ke transportasi online, jadi ada mahasiswa, masyarakat, profesi, nakes dan bukan nakes. Lanjut. Inilah framework yang kita coba bangun. Jadi variabel utamanya tentu saja gejala depresif. Ya, kebetulan kami sudah mengembangkan instrumen penelitiannya CSD 10 dan validitas reliabilitasnya sudah diukur. Untuk itu juga sedang publish, ini sudah dari 2 tahun yang lalu ya Pak Adi ya. Dan kemudian kami mencoba melihat variabel-variabel yang lainnya, yaitu pemahaman pandemi, kerentanan finansial, sikap pesimistik, kekhawatiran, lalu berikutnya adalah pembatasan sosial, pembatasan fisik, perilaku bersih dan sehat, dan pola dan asupan nutrisi. Lanjut. Nah,
kami mulai tanggal 31 Maret 2020 jam 14.35 berakhir 3 April 2020 jam 20,1 dengan online assessment. Respon yang ada dalam 3/4 hari itu adalah sebanyak 1.669. Akhirnya setelah cleaning kita dapatkan 1.465. Kalau kita lihat perempuan lebih banyak merespon 70%-nya. Kemudian dari dalam Jawa sebesar 70%, dari kelompok kesehatan 34% dan non kesehatan 65%. Ini terima kasih pada teman-teman di Unpad, di kemudian USU, di Unmul, di Unhas, di Undip juga yang telah berkontribusi serta yang lain. Walaupun responnya ada 1 atau 2 orang, tapi terima kasih kita sudah bisa mencoba asesmen seperti ini lewat online ya dengan segala keterbatasannya. Lanjut. Silakan dilanjut. Nah, balik lagi ternyata terlewat. Nah, ini bagaimana persepsi mahasiswa terkait pandemi COVID-19 ini? Ya, sebanyak 43% mahasiswa khawatir dengan kejadian pandemi ini dan lebih dari setengahnya merasa pesimistik dengan masa depan tersebut. Kemudian ternyata 60% media sosial menurut mereka sih mengakibatkan kecemasan. Lanjut. Oke. Antisipasi mahasiswa terhadap pandemi ini kita lihat dari dimensi-dimensi pembatasan sosial, pembatasan fisik maupun perilaku bersih dan sehat. Kalau kita melihat gambaran di sini, maka sebetulnya mahasiswa cukup melakukan pembatasan sosial ya dan juga pembatasan fisik. Hanya mereka agak kurang di perilaku bersih dan sehat. Jadi ini suatu hal yang menggembirakan bahwa sebagian besar mahasiswa adalah ternyata ikut kepada ajakan untuk social distancing. Hanya saja mereka belum melakukan ini sesuai dengan perilaku bersih dan sehat seperti olahraga teratur, kemudian dan konteks makanannya penggunaan disinfektan. Ya, lanjut. Nah, ternyata mahasiswa itu memang ya lebih favorable dengan social distancing daripada di karantina gitu kan ya. Jadi ini juga bisa kita buatkan suatu persepsi sendiri bahwa ya memang kalau makin di kunci ya makin kurang enak gitu terhadap kehidupan kita. Lanjut. Nah, kita lihat sekarang kepada variabel gejala depresif. Ternyata sebanyak 47% mahasiswa ini mengalami gejala depresif. Ya. Bukan depresi ya ini ya, tapi mengalami gejala depresif. Kemudian seberapa besar itu? 32,5% itu ringan, 12,1% sedang, dan 2,5% berat. Kami mengambil cut-off point-nya dari menggunakan pemodelan RAS dengan peta Wright yang seperti terlihat di sini. Lalu lanjut. Nah, ini masih pointer yang lama ya Bu Is. Oke, baik kita lihat di sini saja. Kita mencoba melihat lebih dalam dari apa yang disampaikan di sini. CSD itu ada 10 poin ya. Dan kalau kita lihat dari div-nya jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kita melihat bahwa laki-laki itu lebih perbedaannya ya dengan perempuan lebih merasa tertekan ya. Kemudian berikutnya adalah di laki-laki lebih merasa ketakutan dan lebih kurang bisa tidur ya, tidurnya gelisah. Sedangkan perempuan sendiri adalah harus diperhatikan merasa sendirian. Nah, ini menarik. Lalu kita lihat sekarang antara mahasiswa kesehatan dengan non kesehatan. Yang menonjol perbedaannya adalah perasaan tertekan dan lebih berat mengerjakan tugas sehari-hari, kemudian juga harapannya.
kita lihat sekarang mahasiswa itu ada yang mudik dan tidak mudik, ya. Apa sih bedanya yang tidak mudik dengan yang mudik? Yang tidak mudik itu terlihat lebih sulit memusatkan pikiran, ya. Dan satu lagi adalah lebih berat mengerjakan sesuatu yang dikerjakan. Hanya saja di sini yang mudik justru merasa sendirian. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan mahasiswa, profil mahasiswa Jawa dan luar Jawa? Polanya adalah lebih banyak pada yang di luar Jawa itu atau yang di dalam Jawa justru merasa lebih banyak harapannya. Tapi yang lainnya tidak terlalu berbeda. Lalu dari sisi uang saku, kami membagi uang saku dari kurang 500.000 sampai 1 juta, 1,5 juta, dan seterusnya. Dan memang ini polanya tidak khas, ya, tidak khas antara berbagai mahasiswa yang memiliki uang saku tersebut. Dilanjut. Nah, kita coba analisis lebih lanjut. Kalau kita melihat grafik ini, maka dari bawah dulu, ya, semakin berperilaku sehat dan semakin paham akan COVID-19 ini, maka depresi ini makin berkurang. Ya. Kemudian, tapi ini physical distancing yang menyebabkan juga mahasiswa menjadi semakin depresi, dan itu masuk akal menurut saya. Ya. Kemudian, kalau mahasiswa semakin khawatir dan semakin pesimis, terutama pesimis, maka akan lebih banyak mahasiswa tersebut depresi. Nah, ternyata pada mahasiswa yang kurang depres itu asupan nutrisinya semakin baik. Dilanjut. Oke, kita lihat sekarang mobilisasi mahasiswa. Ternyata terdapat 16% tidak mudik, ya. Yang 58% itu bisa jadi mudik tapi di rumahnya sendiri, kan, tidak mudik karena memang tempat tinggalnya di sana. Concern kita adalah pada yang tidak mudik. Ternyata ada sekitar 8,6% yang tidak mudik itu, setengahnya dari yang tidak mudik, uang sakunya itu hanya kurang dari 1 juta. Bahkan ada yang kurang dari 500.000, 3,7%. Ini saya kira sangat rentan secara finansial. Lanjut. Nah, lalu dari asupan nutrisi, ya, ini asupan nutrisi hanya sebanyak 43,32% itu, ya, memiliki masalah pola makan dan asupan nutrisi serta akses terhadap protein. Ini penting untuk kita pertahanan tubuh. Lanjut. Nah, kita mencoba lagi menganalisis lebih lanjut siapa sih yang paling bermasalah atau berpotensi bermasalah. Nah, kita lihat dengan pola yang lebih depresi dan lebih pesimistik, lebih khawatir, lebih kurang konsumsi nutrisi, maka terdapat hampir 10% mahasiswa yang mengalami depresi itu atau mendapatkan gejala depresi itu, yang khawatir juga, yang pesimis dan tidak mengkonsumsi nutrisi yang cukup. Itu ada 10%. Nah, kalau kita melihat angka ini, maka apa yang harus kita lakukan sebagai manajer di suatu institusi pendidikan? Lalu yang paling rentan sekali adalah yang depresi, kemudian khawatir, pesimis, tidak mengkonsumsi nutrisi yang cukup, dan tidak mudik ke kampung halaman. Ini ada di sekitar kampus biasanya, ya, dan finansial kurang. Ini sebanyak 1,7%. Dilanjut. Dari 1.400 kan cukup besar, ya. Lanjut. Oke. Untuk berikutnya kami serahkan kepada Pak Adi karena kami barengan nih. Dipersilakan, ya. Dokter Adi. Silakan Dokter Adi. Ya. Terima kasih Ibu Bapak, mohon izin. Baik, jadi ini menambahkan saja mungkin sebagian besar tadi intinya sudah diinikan oleh Dr. Denny, ya. Tapi di sini kami mau menyampaikan saja bahwa
pembatasan fisik dan sosial ini memang cara ya yang saat ini dianggap salah satu cara yang cukup efektif untuk memotong rantai si COVID ini ya. Kemarin juga saya menghadiri beberapa webinar, itu semuanya juga mengatakan hal yang sama ya. Cuman memang ya pada pelaksanaan ini tentu ada hal-hal yang perlu disiapkan, dan salah satunya ialah hal yang kami coba potret dengan kajian yang kami lakukan ini ya. Dan di sini ialah kami saat ini, tadi yang Dr. Denny sudah bilang, fokus saat ini masih di mahasiswa dulu, dan terlihat memang ada potensi ya isu gejala depresi di sana, dan juga nampaknya nutrisi ini cukup mengkhawatirkan juga gitu ya, karena saya pikir mahasiswa itu emang tanpa COVID pun saya pikir nutrisinya juga nggak gitu bagus sebenarnya ya. Soalnya tambah-tambah ada COVID lagi, nah ini jadi double itu PR-nya kita ya. Nah, dan kemudian yang harus diperhatikan juga, endingnya belum kelihatan itu si pandemik ini ya, walaupun pemodelan sudah banyak yang keluar, tapi asumsinya memang masih sangat kencang, karena wajar saya pikir ya, karena ya data juga masih berubah-ubah. Jadi ini juga yang harus disiapkan itu, karena mungkin kesiapan orang menerima kenyataan ini kan beda-beda gitu ya. Dan mungkin saya mengaitkan sedikit dalam hal ini contoh kasus saja Ibu Bapak ya. Jadi di Unpad sendiri kami sudah melakukan beberapa langkah ya terkait ini. Salah satunya juga diinisiasi oleh Dr. Teddy juga ya, untuk konseling online misalnya ya, namanya Semedi. Dan itu juga ditujukan untuk menghadapi permasalahan ini gitu ya. Kemudian di asrama sendiri di Unpad ada juga mahasiswa yang memang mungkin dia ikut jawab juga ya kuesioner ini. Dia ada di asrama dan nggak pulang gitu ya. Dia ada di asrama dan itu juga dibantu ya oleh kampus untuk kebutuhan hari-harinya gitu ya. Di samping itu ya tentu ada semacam gerakan donasi ya, dan juga kami juga membuat sebuah aplikasi yang namanya Amari ya, itu dari departemennya Dr. Denny ya, IKM FK Unpad. Amari ini di mana tujuannya ialah untuk itu semacam kayak surveillance juga itu dok ya. Jadi untuk mengetahui keadaan di publik juga gitu ya, dan publik juga bisa konsultasi di sana gitu ya. Kalau ada gejala dan sebagainya. Ya dilanjut. Ya. Nah, jadi ini beberapa rekomendasi saja yang bisa kami tampilkan. Jadi nampaknya dari mahasiswa sendiri ada isu-isu yang memiliki gejala depresi ini sehingga butuh ya konsultasi atau dorongan motivasi. Kemudian mungkin ini juga perlu disebarkan, ini kayaknya nggak hanya mahasiswa tren ya, tapi si media sosial ini dengan konten-konten yang mungkin lama-lama orang gelisah juga bacanya gitu ya. Saya juga merasakan sendiri, awalnya saya ikutin semua berita itu mulai dari pagi sampai malam gitu, lama-lama kok aduh enough is enough gitu ya. Maksudnya saya akhirnya ngikutin pagi terus ya udah gitu ya, pagi ya udah ya pagi ya udah gitu ya. Karena lama-lama emang jadi gelisah gitu ya. Nah, kemudian dari universitas sendiri perlu memperhatikan hal-hal berikut di bawah ini. Itu ada listnya di sana. Tadi berperilaku sehat itu tadi Dr. Denny juga sudah sampaikan ya, dan juga kelihatan sekali di universitas tadi mahasiswa memang punya tantangan di sana ya. Kemudian masalah tingkat kekhawatiran dan pesimis ini juga perlu perlu intervensi ya untuk mengurangi tingkat ini. Medsos tadi sudah. Kemudian pandemi, nah pengetahuan pandemi ini mungkin penting juga ya. Saya walaupun mahasiswa itu memang informasinya dia bisa cepat, tapi saya nggak tahu juga berapa persen yang betul-betul paham gitu ya, karena dari yang kita survei mungkin kebetulan memang nampaknya sih cukup paham ya dok ya dari yang kita survei ya. Mudah-mudahan semua mahasiswa bisa merasa begitu sehingga nampaknya si pengetahuan pandemi ini penting untuk kesiapan mereka menghadapi si COVID ini sendiri gitu ya. Ini nutrisi tadi sudah disebutkan di atas. Kemudian ini juga satu hal yang kami coba tekankan bahwa perlu edukasi perlu ditekankan oleh pihak universitas ya, karena mahasiswa ini juga bisa mencontohkan di kampung halaman ya, kalau mereka mudik kan tadi, kemudian mereka mudik sehingga jadi penting untuk mereka mencontohkan gimana sih seharusnya gitu ya.
Kemudian tracing berkala oleh universitas dan juga pemantauan kondisi sesama mahasiswa saya pikir penting karena ya mereka yang aksesnya paling dekat ya, apalagi peer ini yang mungkin bisa memantau lebih ini lagi ya, lebih kedekatan yang lebih personal lah begitu ya. Lanjut. Halo, Mas. Halo. Ya, Oh ya, lanjut. silakan. Selanjutnya. Di layar saya ada layanan konseling online. Ya. Halo. Ya. Sudah Halo. ganti ya? Atau belum? Sudah Belum. ganti. Oh, di saya belum pindah. Baik, nanti. Yang nomor 6 itu manfaatkan layanan konseling online. Sudah ada di situ. Apa ini mau di? Iya. Itu saya sampaikan di layanan konselingnya sudah ada ya beberapa yang ditawarkan dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari HIMSI sudah ada ya. Terus tadi yang saya bilang juga tentang Smedi itu juga sudah ada ya di salah satunya oleh dokter tadi. Saya pikir layanan-layanan ini bisa diakses ya dan penting untuk tidak hanya mahasiswa tapi untuk masyarakat umum juga. Jadi kalau butuh bicara tuh bisa ke sini gitu ya. Kemudian slide terakhir kalau nggak salah tentang Amari ya Dok ya. Slide terakhir itu ialah tentang Amari. Nah ini ialah layanan yang sudah di launching ya oleh Unpad terkait COVID ini. Baik, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas presentasinya. Apakah ada tambahan dari Pak Denny ingin menekankan sesuatu sebelum saya serahkan kepada Dr. Teddy Hidayat sebagai pembahas pertama? Ya, kalau saya konteksnya dari public health ya tentu saja aktif case finding untuk memantau dampak daripada pandemi ini saya kira harus kita lakukan bersama. Itu saja. Oke,